dengarkan terlebih dahulu sebelum kita lanjut sholawatan, kita dengarkan Mau'idatul Hasanah yang kedua Al-Habib Ali bin Husain bin Syabu Bakar. Pada beliau, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama Al-Faqir muliakan para habaib. Ada Habib Muhammad bin Yahya yang telah melantunkan qasidah dengan sangat indahnya. Tadi ada Habib Muhammad bin Husain Al-Habsi. Wabil khusus para habaib yang lain Al-Faqir. Ada saudara Al-Faqir Habib Umar bin Abdullah Al-Kaf. Dan para habaib Kiai Johar Afif, sahabat Al-Faqir saat menuntut ilmu, dan semua hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, halikinal azim, alladhi akramana bi israqil anwaril hidayah ila siratim mustaqim bi bi'asati sahibul hulukil azim wal qadril kabiril fahim ladai rahmanir rahim. Manhum Sayyidina al-Mustafa Muhammad alladhi hadaitana wa 'allamtana wa karramtana wa sarraftana wa dallaltana wa ja'alta sa'adatud daraini fi sayri ala darbi wa bulughul husna fi tahaqquqi bi hubbi. Allahumma fahaqqiqna bi hubbi wa tsabbit aqdamana ala darbi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagimu ya Allah yang kau hadirkan kami ke tempat ini untuk mengenang para leluhur kami dari orang-orang saleh yang mereka bersambung sanad keilmuannya kepada Nabi Muhammad, yang mengajarkan kepada kami arti makna tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Segala puji bagimu ya Allah yang masih memberikan kami kesempatan untuk duduk di malam hari ini hingga saat ini berselawat kepada nabimu yang agung, kepada nabimu yang termulia, baginda Nabi besar Muhammad. Segala puji bagimu ya Allah yang masih memberikan kami kesempatan, waktu untuk dapat menghadiri bersama-sama lisan yang penuh dosa ini mengucapkan memuji-mujimu ya Allah. Kalau seandainya bukan karena atas izinmu laksana tak pantas lisan ini untuk memanggil dan memujimu ya Rabb, dan memuji kekasihmu yang paling agung baginda Nabi besar Muhammad. Kita berkumpul pada malam hari ini atas izin dan kehendak Allah, atas kekuatan yang Allah berikan kepada diri kita. Seandainya tidak Allah berikan kepada diri kita kekuatan laksana, tidak akan mampu kaki ini untuk bergerak, tidak akan mampu tangan ini untuk menggenggam. Semua atas izin Allah. Lantas syukurilah ini nikmat, syukurilah kita duduk di tempat ini untuk berselawat dan mengenang almarhum Kiai Afif dan Gus Burhanuddin, agar kita mendapatkan keberkahan dari mereka. Karena inda zikrus salihin tanzilur rahmah. Hanya dengan mengingat orang-orang saleh, mengingat orang-orang baik, akan Allah turunkan rahmat. Apalagi dari tadi kita bacakan maulid Nabi besar Muhammad, sirah dari perjalanan agung sang makhluk yang termulia. Basarun lakal basar, manusia tapi tidak seperti manusia, bukan seperti kita. Kita manusia, keringat kita bau, ke air seni kita bau, Nabi Muhammad keringatnya harum. Tidak ada suatu majlis yang dilewati, bahkan tempat dilewati ketika tatayyabata fi hadzal majlis, maka itu majlis menjadi wangi. Kita semua ini orang yang di akhir zaman dalam keadaan linglung dan bingung. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi di dalam syairnya, maritu fakana dzikruka bur'an li illati fa yahabbaza dzikran li qalbi shifa'u is'allimal ustaq da'i faqul lahum inna liqa ahbabi qalbi dawa'uhu. Aku sakit, kata Habib Ali Habsi, Sahibul Maulid yang dibacakan oleh Habib Muhammad bin Yahya tadi. Kami sakit, aku sakit, kata Habib Ali. Maritu fakana dzikruka bur'an li illati, dan aku ketahui ketika aku sebut namamu ya Muhammad ya Rasulullah adalah obat bagi hatiku. Is'alimal ustad da'i faqul lahum. Maka orang-orang yang merindu ketika melihat mereka-mereka yang sakit, mereka berkata kepada yang sakit, innal liqa ahbabi qalbi dawa'uhu. Hanya dengan perjumpaan dengan Nabi Muhammad lah obat dari segala macam obat. Semoga Allah angkat hijab dari mata kita sehingga dapat melihat sosok agung Nabi Muhammad.
Karena saat dibacakan nanti Mahalul Qiyam, Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas belum jauh jaraknya dengan kita. Guru daripada guru Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad berguru kepada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas adalah sahabat daripada Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Dia berkata tiada maulid dibacakan kecuali Nabi hadir di tengah-tengah kita. Bahkan kalau maulid tiba, karena Habib Ali belum ada lagi maulid Simtud Durar. Karena beliau di atas zamannya. Dia berkata, tiada maulid dibacakan akan hadir Nabi Muhammad. Apalagi kalau saat Mahalul Qiyam Nabi hadir. Maulid tiba dibacakan dari awal sampai akhir. Karena yang berkata orang yang lahir sebelum Habib Ali Sahibul Maulid. Belum ada lagi maulid Simtud Durar. Ini yang berkata bahkan dari umur 6 tahun tidak keluar nafasnya, tidak keluar gerakannya kecuali bernilai ibadah. Kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas, sahabat dari Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dua dari leluhurku semenjak usia tamyiz. Siapa yang usia tamyiz? Apa itu usia tamyiz? Man ya'kul wahdu wa yasrab wahdu yastanji wahdu. Orang yang udah bisa makan, minum dan beristinja sendiri berarti tamyiz. 6 tahun, 7 tahun udah tamyiz. Tidak keluar dari nafasnya, tidak keluar dari perbuatannya kecuali bernilai ibadah. Kita masih 6-7 tahun masih main game. Masih sibuk main amen. Ini nggak ada lagi nih, nggak ada lagi main-main. Dua dari leluhur kami kata Habib Ahmad. Yang pertama Syekh Habib Bakar bin Salim, yang kedua Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Yang berkata orang yang semenjak kecil bahkan tidak pernah main-main, hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Guru daripada Sahibul Maulid Al-Habib Ali, kalau sudah ada Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas menyenderkan badannya nggak berani. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, Syekh Futu daripada Sahibul Maulid, kalau udah ada duduk bareng sama Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, dia nggak berani menyenderkan badannya. Terjaga sepanjang malam. Takut dia menyenderkan badannya ada sahabatnya yang lebih tua, Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Inilah orang-orang soleh terdahulu. Kita masih melihat orang-orang yang hidup di zaman Kiai Afif. Bagaimana Kiai Afif sholat tengah malam, tiap malam. Dari satu tempat pindah ke tempat yang lain. Ingin memperbanyak kelak kesaksian yang menyelamatkan. Kesaksian karena tempat sujud yang kita sujudi kelak akan menjadi saksi. Mulut tidak dapat menjadi saksi. Mulut nggak bisa membela diri kita. Tangan akan berkata apa yang diperbuatnya. Kaki akan berkata apa kemana dia langkahkan. Mata akan berkata apa yang dilihat dari hal yang haram ataupun hal yang baik. Ini diperbanyak dengan saksi-saksi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Apakah kita tidak yakin Allah Zat yang Maha Melihat? Allah Zat yang Maha Melihat, Allah Zat yang Maha Mendengar. Khususkan sebentar kita duduk di tempat ini kelak akan menjadi penyelamat kita di yaumul qiyamah. Ajarkan anak kita dengan ilmu agama agar dia selamat kelak di yaumul qiyamah. Karena detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari berlalu mereka dalam keadaan taat kepada Allah. Jika dimasukkan di dalam ilmu-ilmu agama, mengerti mana yang halal, mana yang haram. Karena tiada tempat duduk tidak disebut nama Allah, mal'unun wa mal'unun wa ma fiha. Suatu tempat duduk, ibu-ibu kalau ngobrol, ngalor ngidul, arisan atau apapun, nggak disebut nama Allah, nggak disebut selawat kepada Nabi Muhammad, nggak dijelaskan itu halal haram, maka itu tempat duduk dilaknat dan orang yang di dalamnya dilaknat. Tapi kita duduk di majelis seperti ini, maka dapat menghapuskan 70 kali, bahkan dalam riwayat ratusan kali tempat duduk-duduk yang kita lupa mengingat Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala yang salah dari kita. Allah ampuni duduk-duduk kita yang lalai dan lupa dari Allah. Maka nanti kalau pas Mahalul Qiyam, hadirkan wajah Nabi Muhammad. Hadirkan kita seakan-akan melihat keagungan sosok manusia teragung. Bahkan sahabat berkata Jabir, ketika keluar Nabi Muhammad dan dilihatnya ada bulan, laksana wajah Nabi Muhammad lebih terang daripada bulan. Padahal saat itu bulan purnama. Anas ibn Malik berkata, ketika aku digenggam mataku oleh Nabi Muhammad, tidaklah ada yang lebih lembut. Bahkan harir sutra sekalipun tidak lebih lembut dari tangan Nabi Muhammad. Wangi-wangian tidak ada yang lebih wangi daripada Nabi Muhammad. Jadi hadirkan hati kita saat Mahalul Qiyam, kita baca marhaban, artinya apa? Selamat datang ya wahai penyejuk mataku, ya nurul aini, cahaya mataku. Selamat datang wahai Jaddal Husain. Kalau orang selamat datang berarti datang.
Nanti domirnya pun Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Rata-rata di dalam kitabnya nanti Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Domirnya domir khitab. Domirnya ada di depan kita. Sedangkan kita masih mikir, oh nggak enak nanti pura-pura khusyuk. Kita nggak mikirkan bagaimana perasaan Nabi Muhammad, kita pikirkan orang lain. Saat duduk di majlis, lupakan siapa yang di kanan kiri kita. Tapi ingat kita sedang berhadapan di hadapan Allah. Kita sedang menantikan wajah agung Nabi Muhammad. Agar pulang dari majlis kita dapat keberkahan dari selawat yang kita bacakan. Sehingga nular rumah-rumah kita menjadi terang. Jadi ajaran-ajaran leluhur kita terus bersambung. Begitu kita melihat orang-orang tua kita dulu. Bagaimana Kiai Afif dengan khusyuknya tiap malam sholat. Bagaimana beliau mengerjakan sholat dari satu tempat ke tempat yang lain. Mana sekarang? Seorang thalabatul ilm pernah bangun malam gak pernah sholat witir, dikatakan seorang pelajar. Syekh dan guru juga dari Kiai Johar Habiban Al-Hasan selalu mewasiatkan kami untuk mengerjakan sholat witir paling tidak 3 rakaat tiap malam. Baca doa fajar, mengerjakan sholat duha. Bahkan suatu ketika memimpin madras, ada salah satu muridnya tidak mengerjakan sholat duha, dia tegur dengan bahasa kiasan, kau mendahulukan satiri daripada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini dapat keberkahan dari Kiai Afif dan dari Gus Burhanuddin dan para habaib yang hadir di sini. Mudah-mudahan jangan terikut fitnah. Kita doakan orang yang nggak suka dengan mendapatkan ketinggian derajat, diampuni segala kesalahannya, dimaafkan sehingga akan terbenti. Jangan cacian dibalas dengan cacian, bukan itu ajaran Islam. Kita puji, kita doakan mereka. Kok kita semua umat muslim mendoakan mereka yang membenci ajaran yang benar. Karena agama Islam yang dibawakan Nabi Muhammad tidak ingin bertentangan dengan siapapun. Agama Islam yang dibawakan Nabi Muhammad hanyalah mengajak manusia untuk ke jalan Allah, hanya untuk sampai kepada Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah dan tahu makna hakikatul ubudiyah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Makna menyembah kata Imam Qusairi di dalam kitab Risalah Qusairinya, bahkan kata Said Ahmad Zaini Dahlan di dalam kitab Taqribul Usul li Tashilil Usul, makna ma ya'budunallah ya'rifunallah, agar kita mengenal Allah. Kita ajarkan anak-anak kita di pondok pesantren supaya dia tahu sifat Allah, bukan hanya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah tapi kita tidak percaya akan janji Allah. Jaminan rizki telah dijaminkan nama Allah, tapi kita masih pusing untuk mencari, masih menipu sana sini, berkorupsi, dan lantas buat apa? Sehingga tidak tahu mana hakikat kehidupan yang hakiki. Mudah-mudahan Al-Fakir kesini datang hanya untuk menyambung silaturahmi. Karena Kiai Afif adalah sahabat dari saya punya abah. Ada Habib Umar juga abahnya, Habib Abdullah Al-Ghaf adalah sahabat dan kakak kelas dari saya punya abah. Sedangkan mereka adalah sahabat saya. Hanya untuk menyambung silaturahmi. Dengan harapan orang yang menyambung silaturahmi 100 rahmat Allah turun. Dan yang paling dahulu, yang paling murah senyumnya mendapatkan 90 rahmat, yang tidak mendapatkan 10 rahmat luar biasa. Hubungan silaturahmi adalah sesuatu yang indah. Jangan pernah mencaci maki orang karena orangnya, tapi kalau kita tidak senang kita doakan mereka. Kita betulkan ajarannya yang salah, tapi jangan menyalahkan orangnya. Karena Islam tidak pernah mengajarkan menyalahkan orang, tapi perilakunya lah yang kita betulkan jikalau salah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita, keberkahan dari maulid yang kita bacakan tadi. Ya Allah, Kau Zat yang Maha menyaksikan, tak perlu kami sebutkan nama kami satu persatu karena Kau yang Maha menyaksikan. Tak perlu kami sebutkan hajat kami karena Kau yang Maha meneliti ke dalam jiwa kami. Maka kabulkan semua hajat yang hadir di tempat ini ya Rabb, biberkatil maulid yang kami bacakan, berkat kami mengenang orang-orang saleh, berkat Habib Saleh bin Abdullah yang tadi namanya kami sebutkan, berkat jasa Nabi Muhammad sehingga kami masih mengejar agama Islam. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, Kau perintahkan kepada kami berdoa dan Kau yang menjanjikan pengabulan akan doa kami. Nanti aminkan betul-betul ketika berdoa, karena pasti yakin ana indah husni dzanni abdi, aku di dalam prasangka hambaku. Jikalau kita yakin doa kita diterima, maka Allah akan kabulkan. Jikalau kita ragu, maka Allah tidak akan berikan. Hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat buat Al-Fakir dan bagi yang mendengarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Kiai Afif mendapatkan tempat yang lapang di surganya Allah, dijadikan kubur taman dari taman surganya Allah, dan kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir kepada Al-Habib Ali bin Husain bin Syabu Bakar. Atulallahu umuru fi sihah wal afiyah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena pada malam hari ini adalah acara haul Romogi Haji Muhammad Afif Zubaidi dan juga Al-Maghfurah Romogi Haji Burhanuddin Afif. Kita sama-sama lantunkan qasidah Syaikhona bareng-bareng ya. Tafadhal Ustaz Naqib.